Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menginstal Laravel Homestead yang nantinya bisa digunakan sebagai local development Anda dalam membangun web aplikasi berbasis Laravel ya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorialnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sebelum menginstal Laravel Homestead di komputer kita, ada beberapa software yang harus kita install dulu. Nah, kita bisa lihat mandatory software apa saja yang harus diinstal melalui halaman dokumentasi resmi di laravel.com. Nanti link fullnya akan saya sertakan di deskripsi ya. Seperti yang teman-teman lihat, di komputer saya sudah saya install semua seperti Vagrant, terus VirtualBox, dan ada lagi satu lagi yang itu Gitbus ya. Gitbus sendiri bisa teman-teman download dan install di website resminya git-scm.com/downloads. Seperti ini udah saya install semua. Setelah semuanya teman-teman install, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan box Laravel Homestead itu sendiri dengan perintah Anda masuk gitbus dulu, lalu Anda masukkan perintah vagrant box add laravel/homestead dan Anda enter. Nah, saat Anda melakukan enter, maka komputer Anda akan melakukan download box Laravel Homestead dari Vagrant-nya ya. Nah, untuk proses download ini sendiri akan berlangsung sangat lama. Nah, ini kita pilih dulu provider kita, karena kita pakai VirtualBox, jadi kita tekan angka 3, kita enter. Nah, sekarang mulai downloading yang adding. Dan di sini kita ada tulisan adding box Laravel Homestead, versinya sekarang 11.3.0 untuk provider VirtualBox. Nah, saran saya Anda menggunakan koneksi yang stabil karena akan berlangsung sangat lama. Dan tidak bisa diulang biasanya kalau gagal download ya. Kalau koneksi Anda putus di tengah jalan, tidak akan bisa kita ulang. Jadi kita harus kembali ke awal. Jadi gunakan koneksi yang stabil. Itu intinya. Oke, setelah selesai download, nah ini saya percepat. Setelah selesai download, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan clone homestead.git. Seperti ini, Anda bisa lihat lagi di dokumentasi resminya, tinggal kopas saja. Oke, setelah berhasil mengclone, yang kita lakukan sekarang adalah kita masuk ke directory homesteadnya. Oke, nah di sini kita tahu kalau dia ada di branch main ya. Kita cek dulu ya di branch main. Nah, sekarang kita check out ke branch release. Di sini kita git, langsung aja teman-teman git check out release. Nah, sekarang ada di branch release. Nah, setelah melakukan itu, maka kita akan membuat sebuah file homestead.yaml, menginisiasi homesteadnya itu sendiri. Untuk Windows kita akan pakai perintah init.bat. Kita coba init.bat. Nah, di sini kita command not found karena tidak bisa di running di sini ya. Kita harus ke command prompt biasa. Kita masuk ke cd homestead, terus kita jalankan init.bat. Nah, kita lihat dulu ini kan direktorinya ini nih, isi direktorinya. Nah, coba kalau kita run. Nah, setelah itu kita ls lagi. Nah, ini kita akan meng-create homestead.yaml, banyak lagi dah file-file lainnya. Kita ignore aja yang lain, saya juga nggak ngerti apa aja. Yang penting adalah di sini adalah ada namanya file homestead.yaml. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi homestead.yaml itu sendiri. Kita buka text editor Anda, kemudian buka file homestead.yaml-nya. Ntar saya cari dulu. Nah, ini homestead.yaml. Nah, ini saya buka ke text editor saya pakai VS Code. Bisa nggak sih gitu? Ntar kita tunggu.
Oke, ini udah terbuka. Nah, sekarang kita setup di sini ya. Untuk IP kita biarkan aja defaultnya. Tapi kalau teman-teman mau IP lain 100.100 atau berapa terserah teman-teman. Untuk memori kita pakai 2 GB, CPU 2, provider kita pakai VirtualBox. Nah, ini untuk authorize biar diamin aja kayak gini. Nanti kita akan create. Nah, ini kita akan create SSH-nya. Kita masuk ke dash gigan min t, terus kita pakai RSA ya untuk enkripsinya, min c command. Ini saya masukkan nama email Anda masing-masing, atau nggak usah juga nggak apa-apa sih. Enter. Nah, maka dia akan menggenerate SSH key-nya, public sama private SSH key. Kemudian, nah ini untuk direktorinya kan ada di home.ssh dan baru nama file SSH key-nya. Seperti itu. Yang authorize ini kita arahkan ke public, kunci publicnya, dan keys-nya ke kunci private-nya. Disamain aja kayak gini. Oke. Nah, untuk folder ini adalah folder yang ada di Windows kita. Untuk map ini, map.2 ini adalah folder directory yang ada di Windows kita. Teman-teman bisa terserah pakai nama apa aja. Untuk toolnya itu adalah directory yang ada di virtual machine kita. Jadi saya pakai setupnya home vagrant / projectnya. Nah, seperti ini. Saya pakai code aja, nggak ada directory lagi, jadi langsung kode aja /code. Oke, sudah. Jadi seperti ini nih, saya buat kode. Nah, seperti ini directory kodenya ya. Kemudian saya membuat site. Oke, site ini adalah alamat website lokal kita. Itu mengarahkan, kalau Laravel kan pasti /public ya, makanya saya buat home vagrant /code/site/public. Saya maunya ini namanya site.test. Untuk penamaan sendiri teman-teman harus pakai suffix .test ya, biar bisa dibaca. Kalau .app, .com itu nggak bisa karena itu kan public kan. Nah, untuk site test ini bisa untuk lokal. Saya buat lagi website kedua saya, map belajar.test. Saya arahkan ke home vagrant code /site /belajar/public, karena ini Laravel jadi indeks PHP-nya ada di folder public. Untuk database saya akan buat lagi, yaitu database site. Untuk saya gunakan, rencananya saya gunakan untuk di website site.test, dan yang kedua database belajar namanya. Oke, sudah. Setelah file konfigurasi ini selesai, kita masuk setelah file konfigurasi ini selesai, kita akan mengkonfigurasi virtual host kita di Windows. Jadi biar kalau kita ngetik di browser site.test, dia akan mengarah ke virtual machine kita. Caranya kita masuk ke, untuk Windows kita masuk ke Windows C, biasanya ada di C, Windows, terus ke sistem 32 drivers /etc. Nah, kita buka. Tapi untuk mengedit file host ini kita harus merunning notepad kita sebagai administrator. Nah, baru kita buka di notepad yang udah kita buka sebagai administrator, run as administrator. Open file, open. Nah, kita buka. Ini udah ya, udah di directory yang benar. Files, kita ke host. Nah, di sini saya udah menambahkan. Jadi itu tadi IP kita kan pakai 10.10. Nah, ini IP kita 10.10, kita arahkan ke site.test. Nah, seperti ini. Terus lagi tambahin lagi 19.168.10.10 ke belajar.test. Oke, setelah selesai
kita akan melakukan provision. Provision itu mengaktifkan, intinya memprovisi Vagrant kita. Caranya kita masuk ke folder homestead kita, terus kita running Vagrant app. App ini kita akan melakukan, kalau untuk pertama Vagrant app akan otomatis melakukan provisi, tapi untuk berikutnya Vagrant app tidak akan melakukan provisi. Jadi kita tunggu, nanti akan muncul di sini virtual mesin kita yang baru. Ini kan belum ada nih di VirtualBox. Kita akan tunggu sampai dia muncul. Nanti kalau ada pop-up yang minta permission atau izin, kita tinggal, nah ini udah muncul kan, udah muncul homestead. Nah ini udah starting. Saya lanjutkan tadi lagi, kalau ada pop-up kita tinggal allow aja ya. Nah seperti ini, kita tinggal allow akses saja kalau ada pop-up seperti ini. Oke, kita tunggu sampai provisinya selesai. Jadi provisi itu adalah melakukan instalasi sesuai dengan konfigurasi kita. Jadi kalau kita tadi butuh apa aja, butuh database, kita si Vagrant ini akan membuat database sesuai dengan yang konfigurasi kita tadi, seperti itu, dan menginstal semua software yang include di homestead itu sendiri. Oke, untuk langkah berikutnya, ini kan udah selesai nih, udah jadi. Nah sekarang kita akan coba masuk ke virtual mesin kita dengan sintaks Vagrant SSH dengan komen Vagrant spasi SSH. Maka kita akan masuk ke virtual mesin kita. Nah ini, selamat datang di homestead. Homestead itu sendiri pakai Ubuntu versi 20.04 ya. Nah, kita baca di kode. Nah ini kan udah ada nih site di kode, di directory kode udah ada directory site. Nah kalau kita hapus yang di mana, yang di Windows kita, yang di lokal kita, kita masuk dulu ke kode. Nah kalau ini kita hapus atau kita tambahin, contohnya ya, kita akan tambah folder, tadi ada folder apa, belajar ya, belajar. Nah maka di homestead kita juga akan meng-create folder belajar seperti itu. Nah contohnya kalau di folder di virtualhost kita buat directory baru, maka di Windows kita juga akan buat directory baru seperti itu. Jadi dia synchronize seperti itu. Ini saya coba hapus new dir. Nah maka dia akan kehapus juga new dir seperti itu. Oke, sekarang kita coba set test no input file specified ya, sesuai dengan yang kita itu kan. Coba kalau kita ping setos test, harusnya dia akan reply ya. Nah ini udah reply, udah berarti udah bisa virtual mesin kita. Untuk memastikan bisanya atau enggaknya, kita buka ini directory kerja kita, yaitu di /code ya, select folder. Nah kita akan uji coba, kita masuk publik karena tadi kan root directory-nya adalah di /publik ya. Kita buat file simple aja lah, index.php. Nah di sini saya akan buat php info php info. Oke, kita save. Nah sekarang coba kita run, maka dia akan seperti ini. Jadi udah berfungsi dengan baik lah. Berarti kita udah berhasil menginstal Laravel Homestead. Untuk berikutnya kita akan mencoba mematikan virtual mesin kita. Ini masih di dalam ya kita ya, dalam virtual mesin. Kita exit dulu. Nah ini udah keluar. Nah untuk mematikannya kita tinggal masukkan command Vagrant spasi halt. Oke, enter. Maka dia akan mengirim perintah untuk men-shutdown virtual mesin kita. Oke, sekarang udah mati ya. Untuk berikutnya kita coba Vagrant sebelum itu
Kemudian kita coba ini nambahin lagi website baru ya. Kita tambahkan lagi website baru. Kita tinggal masukkan, umpamanya kita masukkan new site.test untuk pointingnya ke home vagrant kode new site public. Nah, sekarang kita buat database juga. Kita buat database namanya new site juga biar sama, biar gampang nandainnya. Oke, setelah itu kita jalankan vagrant app. Jangan lupa untuk setiap kali kita menambahkan website baru, kita juga harus menambahkannya di host Windows-nya ya, di Windows host-nya. Nah, kita copy aja, terus kita masukkan nama barunya new site.test ya, biar harus sama. Oke, nah ini udah bisa ya, pingnya udah bisa. Terus kita coba buat directory new site. Kita tinggal copy aja public yang tadi punyanya site. Oke, kita buka dan kita paste di sini. Jadi harusnya kalau kita buka new site, dia akan keluar sama dengan site tadi ya, karena kita copy isinya di directory site. Kita nunggu dulu, ini belum running vagrant app-nya. Oke, coba kita jalankan new site. Oke, ini gagal ya. Kenapa gagal? Karena kita hanya melakukan vagrant app aja, kita cuma ngidupin mesinnya aja. Kita tidak, karena kita melakukan konfigurasi lagi di sini, maka kita harus melakukan provision ulang. Karena ada konfigurasi yang berubah. Nah, kita harusnya melakukan vagrant app min provision. Tapi karena ini saya udah dalam posisi running ya, maka saya akan melakukan vagrant reload min provision. Vagrant reload min provision ini artinya adalah kita mereload virtual machine kita, mereload vagrant kita, dan saat dia load ulang atau menjalankan ulang, itu dia sekaligus melakukan provision seperti itu. Nah, ini udah selesai provision ulang. Nah, kalau kita jalankan, nah kita berhasil kan. Oke, untuk berikutnya kita akan coba install Laravel. Nah, kita install melalui Composer ya. Dengan cara kita masuk dulu vagrant SSH, kita masuk ke virtual mesinnya dulu. Kemudian kita masuk direktorinya, kode kita, nah di sini baru kita masuk ke folder belajar, Composer, create project, Laravel. Titik ini berarti kita install di direktori itu ya, karena kita ada di direktori belajar ya, berarti di direktori belajar. Nah, kalau kita jalankan belajar.test, maka kita berhasil menginstal Laravel ya, insya Allah. Nah, seperti ini, itu berhasil. Berikutnya adalah menyambungkan database. Nah, di sini kita akan menyambungkan, saya menggunakan Navigate ya. Di koneksi baru saya akan pakai nama Homestead, hostnya 127001 localhost. Nah, di sini kita pakai port 33060 dengan dengan username Homestead dan password secret. Kita tes connection, apakah berhasil? Ya, berhasil. Oke, kita oke. Nah, coba kita lihat ya, kita open. Nah, ini tadi yang database yang di file konfigurasi Homestead YAML tadi ada di sini, ada database belajar, database new site, database site, ada di sini semua. Oke, sekian tutorial menginstal Laravel Homestead, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.